Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Sungguh menyenangkan bisa mengawali hari dengan berolahraga di sini, menghirup udara segar, melihat lalu lalang orang beraktivitas, dan berjumpa dengan sahabat. Oke, dadah! Dulu, tempat ini hanyalah hamparan sungai. Kini, sudah bisa membantu masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera. Selamat pagi, Bu. Sekarang, semua serba mudah. Bekerja pun menjadi lebih efektif dan efisien dengan berbagai fasilitas yang ada. Proses pengiriman barang menjadi lebih mudah dan bisnis lebih lancar. Hai. Hai. Aku udah sampai pelabuhan nih. Oke, nanti ketemu di Jogja ya. Oke, bye. Kita dapat pergi kemanapun dan kapanpun dengan mudah. Pembangunan yang dikerjakan PT PP berperan penting dalam membantu aktivitas seluruh lapisan masyarakat. PT PP membangun landasan yang kokoh untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan berpegang pada visi, yaitu menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 5 April 2022, inilah susunan direksi PT PP Persero Tbk. Hingga Juni 2022, PT PP telah mengembangkan bisnis dengan mengoperasikan 62 kelompok usaha, mencakup entitas anak dan afiliasi. Diversifikasi bisnis PT PP terdiri dari dua pilar, yaitu konsesi dan investasi, dan konstruksi. Konsesi dan investasi meliputi investasi pada bidang properti, infrastruktur, dan energi yang digawangi oleh PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, PP Semarang Demak, PP Sinergi Colomadu, dan PT Centurion Perkasa Iman. Lini bisnis konstruksi langsung di bawah otoritas PT PP Persero Tbk mencakup pembangunan gedung,
infrastruktur, dan EPC. Kontraktor spesialis dan beton pracetak melalui PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan melalui PP Presisi. Sampai dengan Juni 2022, terdapat 87 proyek berjalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut notable proyek PTPP. PTPP berkomitmen untuk terus berinovasi, memberikan kontribusi yang berkelanjutan pada pembangunan bangsa. Apa yang kami lakukan hari ini akan berdampak pada hari esok yang lebih baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PTPP Persero Tbk. Sebagai informasi, PTPP Persero Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 9 Februari 2010 dengan kode perdagangan PTPP yang bergerak di bidang jasa konstruksi, sehingga perseroan masuk pada sektor infrastruktur. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel di bawah Zoom webinar. Silahkan klik tombol Interpretation, kemudian pilih saluran audio English or Indonesia, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Click the interpretation button, then select the English or Indonesia language audio channel. Click Mute Original Audio to hide the speaker voice, and only active the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa seizin Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Yang pertama adalah Bapak Yul Ari Pramura Harjo selaku Direktur Operasi Bidang Infrastruktur. Selamat pagi Bapak Yul. Yang kemudian ada Bapak Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko. Selamat pagi Bapak Agus. Kemudian ada Bapak Novel Arsyad selaku Direktur Utama. Selamat pagi Bapak Novel. Kemudian ada Bapak Anton Satyo Hendriatmo selaku Direktur Operasi Bidang Gedung. Selamat pagi Bapak Anton. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Indita Tasya Rizky, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Ibu atau Bapak untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara ini akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan disediakan.
Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya mempersilahkan kepada Bapak Novel Arsyad untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Novel Arsyad, kami persilahkan. Dimulai dari pemasaran, next slide-nya. Untuk pemasaran sampai dengan pencapaian pemasaran sampai dengan bulan 8 atau Agustus 2022, pencapaian kita sebesar 15,78 triliun, di mana kalau kita melihat secara year on year terjadi kenaikan kurang lebih sekitar hampir 56% dibanding tahun 2021. Nah, di mana kita masih mempunyai target pencapaian di akhir tahun sebesar 31 triliun. Nah, ini yang sedang kita proses untuk pencapaian pasar yang sedang berjalan di bulan tersisa sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini. Kemudian untuk penjualan, pencapaian kita di penjualan saya di sini kita melihatnya sampai dengan Juni sesuai dengan laporan keuangan, pencapaian kita sebesar 9 triliun, di mana year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 39%. Target kita di akhir tahun pencapaiannya sebesar 21,4 triliun. Ini pencapaian penjualan sudah bergerak cukup masif, di mana kita peroleh majority dari proyek-proyek carryover dan juga sebagian dari proyek baru. Terkait dengan laba bersih, untuk pencapaian sampai dengan semester 1 sebesar 112 miliar, terhadap year on year-nya sekitar 1,82%, dan kita mempunyai target sampai dengan Desember sebesar 429 miliar. Ini yang tentunya ini akan disupport dari pasar yang baru maupun yang carryover. Dan inilah yang menjadi fokus kita terkait dengan pencapaian di akhir tahun nanti. Kemudian untuk aset di sini di semester 1 sebesar 58,2, di mana year on year-nya sebesar 4,86%, dan untuk di akhir tahun sebesar 57,6, di mana kita punya kewajiban sampai dengan semester 1 sebesar 43,7, yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 kalau kita lihat sebesar hampir sekitar 6%. Dan kita proyeksikan di akhir tahun sebesar 43 triliun. 43 kewajiban kita harapkan di RKAP di Desember sebesar 43,08. Kemudian ekuitas, di sini ekuitas yang ada di 2022 di semester 1 sebesar 14,56, mengalami kenaikan sekitar 1,61%, di mana akhir tahun sebesar 14,5. Nah, ini summary kinerja perusahaan yang mana semua akan didukung dari proyek-proyek carryover dan proyek baru, di mana kita masih punya waktu sekitar 3 bulan, 3,5 bulan untuk mencapai target tersebut. Oke, next. Next, untuk kinerja pemasaran, dalam hal ini detail dari kinerja pemasaran yang mana kontrak baru berdasarkan pemberi kerja masih untuk tahun 2022 ini BUMN menyumbang sekitar 65% dan pemerintah sekitar 30%. Ini sampai dengan Agustus 2022. Sehingga majority memang pasar kita lebih fokus ke sana untuk memastikan terkait dengan berjalannya proyek ini bisa benar lancar dengan pembayaran yang baik, yang kita harapkan punya cash flow yang cukup baik juga untuk pencapaian di 2022. Di mana untuk di akhir tahun kita proyeksikan dari proyek pemerintah akan mengalami kenaikan yang tadinya 30% mencapai sekitar 44%, dari
Ini kita proyeksikan dari apa yang saat ini sedang kita proses di proyek-proyek pemerintah, baik di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Investasi, yang nantinya juga akan menunjang proyek-proyek dari pemerintah. Dan BUMN kita perkirakan di akhir tahun sekitar 48% sampai 50% yang bisa menyumbang untuk proyek-proyek baru. Dari apa yang disampaikan, apa yang kita dapat dari pemberi kerja ini tadi, itu kita detailkan di PP sendiri, di mana di tahun 2022 sampai dengan Agustus 2022 ini, di lini bisnis di PP itu 64% di konstruksi. Nah, di dalam konstruksi ini sendiri ada beberapa, yaitu infrastruktur, jalan, jembatan, dan gedung. Ya, di mana di tahun 2022 sampai Agustus ini, majority masih ada di infrastruktur, proyek-proyeknya sebesar 49%, dan jalan jembatan 24%, serta gedung 27%. Nah, dalam hal ini di anak perusahaan juga menyumbang sekitar 28% dari anak perusahaan kita, baik dari majority dari PP Presisi dan juga dari beberapa perusahaan anak yang lain. Kemudian di dalam proyeksi kita untuk sampai dengan akhir tahun, kita proyeksikan masih majority di lini bisnis kita, 63% itu ada di konstruksi, di mana konstruksi dilakukan semuanya oleh PP, dalam hal ini PP Induk, PP Holding, yang mana perkiraan kami gedung juga akan mengalami peningkatan sebesar 41%, infrastruktur plus jalan jembatan plus minus 59%. Ini kita memasukkan potensial owner dan masuk ke area lini bisnis kita, sehingga kita bisa kelola untuk pencapaian hasil usaha. Oke, next. Kemudian untuk kinerja keuangan, saya minta Pak Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan bisa menyampaikan kondisi keuangan yang ada saat ini dan proyeksi sampai dengan akhir tahun. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Nobel yang kami hormati, para investor dan peserta UPEC untuk PTPP pada pagi ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan pencapaian pendapatan dan laba bersih perusahaan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di resume kinerja, detail dari pendapatan PTPP sampai dengan semester 1 kita capai 9,023 triliun, di mana 55% itu dikontribut induk dan 45% oleh anak perusahaan, yang mana kalau di paparan penyumbang terbesar adalah PP Pre, disusul oleh PPSD dan PP Pro masing-masing 10%, dan PP Infra maupun PP Urban di 3%. Dan di akhir tahun nanti kita rencanakan penjualan di 21,4 triliun, di mana induk mengkontribut 60% penjualan dan sisanya ada di anak perusahaan. Terkait dengan capaian laba bersih, sampai dengan semester 1 kita capai 112 miliar, di mana kontribusi induk itu 54% dan anak perusahaan 46%. Dan planning kita sampai dengan akhir tahun kira-kira 429, di mana kontribusi laba dari induk dan anak itu sama, yaitu 50%. Sedangkan terkait dengan rasio keuangan konsolidasi, perlu kami sampaikan dari rasio-rasio profitabilitas ini membaik dari tahun 2021 semester 1, khususnya dalam hal gross margin dan operating margin. Namun dari net profit margin ada sedikit penurunan dari 1,71% ke 1,24%, di mana memang ini tercermin dengan
kenaikan akibat leveraging PTPP, yaitu tercermin dengan adanya kenaikan DER dari 1,39 ke 1,49, terus juga debt to equity dari 2,92 ke 3 kali. Nah, ini memang beban bunga ini yang menjadi penyebab kenaikan terkait dengan pencapaian net profit margin dari 1,71 di tahun 2021 menjadi 1,24% di tahun 2022. Dan ROE juga ada sedikit penurunan, ROA juga begitu. Nah, sedangkan terkait dengan rasio debt EBITDA ada perbaikan dari 9,49, debt EBITDA-nya turun menjadi 8,02. Dan dari debt service coverage ratio ada perbaikan juga dari 0,46 kali ke 0,7 kali. Dari interest coverage ratio juga ada perbaikan dari 1,52 kali di tahun 2021 menjadi 1,73 kali. Next, selanjutnya kami ingin sampaikan terkait dengan kinerja investasi, bahwa di tahun ini perusahaan memplanning investment kira-kira 4,375, yang mana sampai dengan semester 1 udah terdisburse sebesar 1,8 triliun atau naik 115%,2 dari tahun 2021 sebesar 882%. Nah, distribusi terkait dengan CAPEX ini serapan utamanya ada di perusahaan AP utama itu di 34% dan AP non utama 64%, sedangkan di afiliasi 2%. Untuk AP utama ini yang terbesar adalah investasi yang dilakukan oleh PP Infra, terus disusul PP Pre maupun PP Property. Sedangkan AP non utama ini paretonya adalah terkait dengan spending kami di investasi tol Semarang Demak, terus disusul oleh Menara dan Reksa dan hotel kami yang ada di Surabaya, itu Centurion Perkasa Iman. Adapun pemetaan investasi terkait dengan grup PP sampai sekarang dari anak sampai cicit ini dari tahun 2021 itu 58, ada kenaikan 62 SPC yang ada di PP Group, namun yang handling oleh PTPP langsung sebagai pemegang saham ada 26, yaitu afiliasi ada 18, AP non utama ada 3, dan AP utamanya ada 5. Dan sebarannya seperti yang ada di tayangan. Jadi ada di beberapa pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di NTT yang terkait dengan hotel yang ada di kawasan Labuan Bajo. Next. Sedangkan dari investasi yang kita disburse tadi, yang bersumber dari penyertaan modal itu kira-kira 362 miliar, di mana posisi yang banyak adalah di jalan tol. Untuk yang besar 253 di Semarang Demak, dan yang jalan tol yang bawah 16 ini adalah di Getaci, disusul oleh sektor infrastruktur air bersih 52 dan sektor properti 41. Jadi secara total 362 ini ada di AP penyertaan modal di atas 20% di 346, dan penyertaan modal yang di bawah penyertaan 20% 16. Demikian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya terkait dengan strategi perusahaan, Pak Nobel Asal selaku Dirut akan menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Purbianto. Saya akan melanjutkan untuk strategi perusahaan, di mana apa yang harus kita capai di tahun 2022 ini masih harus kita masifkan dengan strategi-strategi yang selalu kita lihat dengan kondisi yang ada,
dengan market yang ada saat ini dan juga perkembangan yang cukup pesat di akhir-akhir ini, di mana kita juga ingin mendapatkan pasar-pasar yang lebih baik dengan nilai tentunya pasti yang lebih besar juga. Dari sisi konstruksi, kita terus meningkatkan portofolio untuk market yang ada di APBN, kemudian juga IKN, dan juga non-APBN yang prospektif serta selektif. Karena kita juga ingin proyek-proyek yang kita proses, proyek yang kita dapatkan, itu memang secara cash flow bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga hal ini yang menjadi konsentrasi kita untuk membuat kondisi perusahaan tetap dalam kondisi yang baik dari sisi keuangan dan juga manajemen risiko. Kemudian kapabilitas marketing dan project management ini yang perlu kita tingkatkan karena seperti di poin 1 di atas untuk mendapatkan portofolio market yang mana kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf, saya lanjutkan, tadi ada berita duka di internal kita. Oke, kapabilitas marketing dan project management inilah yang memperkuat bagaimana kita bisa mendapatkan portofolio market tadi dengan kondisi yang baik, prospektus dengan cash flow yang cukup baik sehingga runningnya perusahaan ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kapabilitas segmen prospektif dengan strategic partnership di industrial ini menjadi fokus kita karena area industrial ini perkembangannya juga cukup tinggi, di mana inilah yang menjadi sasaran kita untuk bisa memperluas dan memperbesar portofolio market di PP. Berikutnya penyiapan kapabilitas konstruksi spesialisasi, yang mana ini arahan dari Kementerian BUMN, di mana kita harus punya spesialisasi yang cukup kuat, sehingga dalam persaingan itu dengan kompetitor yang lain, di mana kita punya spesialis khusus, akan lebih membuat kita lebih kompetitif dengan kualitas yang cukup baik. Dalam hal ini spesialisasi yang ada dan dalam proses adalah PP di spesialisasi ke arah sipot maupun renewable energy. Dan renewable energy ini memang merupakan sasaran pemerintah untuk program energi bersih ke depannya. Kemudian di sisi investasi dan konsesi, yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana mempercepat aset recycling kita, terutama di area properti. Dan kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk menggerakkan properti kita ini sehingga bergerak untuk bisa dilakukan penjualan, kemudian juga kita juga melakukan bagaimana peningkatan penjualan ini dengan strategic partnership, yang mana kita mencari juga investor-investor lain yang kita gandeng bersama untuk mengembangkan lahan-lahan yang memang sudah kita miliki dan juga bagaimana bisa menjual dalam skala besar, dan kita juga memplot apa-apa saja yang memang bisa dikembangkan, proyeksinya cukup bagus. Dengan melakukan evaluasi tentunya kita juga menggandeng tenaga ahli atau konsultan yang berpengalaman untuk membuat pergerakan aset recycling ini berjalan dengan cukup baik. Saat ini perkembangan pasar juga sudah mulai lebih baik, di mana penjualan untuk area properti ini bergeraknya juga cukup positif. Penjualan kita setiap bulan juga mengalami peningkatan, kenaikan penjualannya, dan ini menunjukkan bahwa market sudah mulai berjalan, investor juga sudah mulai bergerak, dan kita juga punya keyakinan produk-produk yang kita buat juga mempunyai kualitas yang cukup baik, sehingga nanti market bisa memilih produk-produk yang ada dengan skala yang sesuai yang mereka inginkan.
Inilah yang menjadi konsentrasi kita untuk mempercepat aset recycling, dan juga kita selektif dalam memilih market untuk pengembangan berikutnya. Karena dalam hal ini kembali lagi semua adalah bagaimana bisnis proses dan bagaimana valuasi bisnisnya, yang mana inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan satu bisnis dengan perhitungan yang terukur dengan manajemen risiko yang cukup baik. Di mana dari investment tadi, cross business dan enablers kita berusaha untuk memperkuat sinergi anak perusahaan di PP sehingga meningkatkan value chain yang ada. Kemudian efisiensi biaya itu sudah merupakan satu kewajiban bagaimana kita bisa meningkatkan inovasi, value engineering, digital teknologi, dan knowledge management yang merupakan satu core yang ada di PP, di mana semua gerakan kita dalam bekerja selalu berbasis inovasi, teknologi, dan juga knowledge management. Dan kemudian dalam setiap kita memproses pekerjaan dalam bisnis proses yang ada, yang paling utama adalah manajemen risiko yang kita kedepankan, dan juga dari sisi keuangan menjadi satu kewajiban adalah cash flow. Pegangan kita adalah cash flow yang positif, karena tanpa cash flow positif kita bergeraknya pasti akan sulit. Dan ini harapan kita, strategi inilah yang bisa memperkuat kondisi perusahaan. Semua itu strategi kita harus didukung oleh human capital yang cukup kuat, di mana pengembangan human capital kita lakukan mulai dari awal rekrut sampai dengan perjalanan sampai dengan mereka di posisi yang paling tinggi. Dan kita sudah menerapkan program pengembangannya, kemudian bagaimana di setiap level, bagaimana career path, dan juga ujungnya adalah produktivitas dari teman-teman human capital. Karena semua yang kita lakukan ini basisnya disupport oleh manajemen human capital yang cukup kuat sehingga bisa menghasilkan hasil yang cukup baik. Next. Kemudian untuk strategi anak perusahaan utama, di mana kita mempunyai 5 anak perusahaan utama, yaitu PP Presisi, PP Properti, PP Urban, PP Energi, dan juga PP Infrastruktur. Seperti tadi sudah dijelaskan di depan, masing-masing core bisnis dari anak perusahaan kita, di mana PP Presisi, di sini kita lebih konsentrasikan memilih proyek-proyek yang ya selektif, karena bisnis ini adalah bisnis yang lebih banyak digeluti di bidang earthwork, di bidang sivil, ya, di mana kekuatan PP Presisi ini dengan alat-alat yang dimiliki dalam jumlah yang cukup besar dengan kualitas yang cukup bagus, inilah yang membuat PP Presisi ini cukup kuat untuk area di sivil dan earthwork. Sehingga saat ini kita sudah mulai diversifikasi pasar ke sektor konstruksi pertambangan. Kita konsentrasi ke pekerjaan earthwork-nya di area pertambangan, yang mana saat ini juga cukup tinggi pasarnya, dan saat ini bisnis pertambangan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tapi kita tetap konsentrasi di bisnis konstruksinya di area pertambangan. Inilah yang kita dorong untuk PP Presisi. Kemudian PP Properti, seperti tadi saya sampaikan di depan, menjadi salah satu strategi perusahaan, di mana aset recycling inilah yang menjadi fokus daripada PP Presisi, untuk menyehatkan isi keuangannya. Kemudian kita semaksimal mungkin strategi partnership dengan strategic partnership dengan investor-investor yang ada baik di dalam maupun di luar negeri untuk bersama-sama membangun suatu produk yang mana tentunya sudah melalui evaluasi bisnis. Dan di PP Properti inilah kita berharap lahan-lahan yang kita miliki bisa kita lakukan dengan partnership untuk lebih mengembangkan di samping divestasi yang harus segera kita lakukan.
Ini yang strategi yang kita lakukan untuk menyehatkan keuangan dari PP Properti. Kemudian di PP Urban, anak perusahaan yang terkait dengan bidang gedung, di sini kita konsentrasikan untuk proyek-proyek gedung dan bersinergi dengan induk untuk meningkatkan competitiveness-nya. Sehingga PP Urban ini kelasnya akan bisa naik, tingkat persaingannya tidak kumuh, sehingga mereka bisa memperbaiki kondisi keuangannya dan tentunya bisa lebih berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Dengan kapasitas gedung yang ada di holding, ini bisa menggandeng PP Urban ke level yang jauh lebih baik. Ini adalah strategi kita untuk PP Urban. Kemudian di PP Energi, yang kita lakukan adalah penyehatan keuangan di PP Energi, di mana saat ini fokus dari PP Energi adalah masih memaksimalkan produksi minyak yang saat ini sudah berjalan. Kemudian dalam hal ini kita juga sedang melakukan evaluasi langkah berikutnya di PP Energi ini terkait dengan kandungan minyak yang ada saat ini dikelola, juga kemungkinan kandungan gas yang saat ini sedang kita evaluasi, sehingga penyehatan keuangan di PP Energi ini bisa berjalan lebih baik. PP Infrastruktur yang saat ini sudah berjalan baik, kita akan akselerasi lagi recurring income-nya di area bisnis PAM, kemudian juga fiber optik, dan saat ini di area tersebut, bisnis tersebut sudah berjalan cukup baik, dan ekspansi di operator spam yang saat ini juga kita sudah lakukan di Batam dan mungkin akan kita lakukan di daerah-daerah yang lain. Kita terus meningkatkan kapabilitas personil yang ada di PP Infrastruktur ini untuk lebih memperbesar bisnisnya dan di dalam line yang sudah benar, sehingga konsentrasi terhadap bisnis tersebut benar-benar kita fokuskan ke area spam dan fiber optik yang saat ini sudah berjalan cukup baik, namun terus kita tingkatkan untuk memperbesar areanya. Oke, next. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan bersama tim direksi di sini terkait dengan public expose di 2022 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direksi atas pemaparan yang sangat menarik. Dan tadi terlihat dari pemaparannya perseroan semakin bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami akan memilih 3 pertanyaan yang telah masuk pada kolom Q&A. Lalu kemudian selanjutnya akan kami serahkan tanggapannya kepada Bapak Novel Arsyad. Pertanyaan pertama dari Ibu Kezia dari Institusi Perorangan. Pertanyaannya, bagaimana prospek saham-saham konstruksi terkait inflasi dan prospek dan proyek IKN? Kemudian ada dari Bapak Muhammad Jati DKP dari Institusi Perorangan. Pertanyaannya, dari komposisi owner kontrak BUMN, pemerintah dan swasta, mana yang paling menguntungkan dan disebabkan karena apa? Yang terakhir, pertanyaan dari ini pertanyaan lanjutan lagi dari Bapak Muhammad Jati DKP dari Institusi Perorangan. Pertanyaannya ini adalah apa keunggulan PTPP dibanding dengan BUMN konstruksi lainnya? Tanggapan saya kembalikan kepada Bapak Novel Arsyad. Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang saya jawab dan ada beberapa yang nanti bisa dijawab oleh direksi, baik Pak Agus Purbianto, Pak Anton, dan juga Pak Yulari. Terkait dengan proyek bagaimana prospek saham-saham konstruksi terkait inflasi dan proyek IKN, mungkin yang pertama saya sampaikan tentunya kami PTPP selalu berkomitmen untuk
pasti mengikuti tender di proyek IKN ini dengan kualitas, kapasitas, kemampuan yang ada di kita. Kami yakin bisa memberikan hasil yang terbaik di proyek IKN ini. Dan kami saat ini sudah mengikuti beberapa tender dan tentunya saat ini kita sudah ada beberapa tender yang di-announce untuk bisa kita dapatkan, dan ini yang sekarang ini sedang proses kontrak di PU. Dan kami mentargetkan dengan nilai yang cukup besar juga di sana, namun saat ini sedang berproses, dan dalam hal ini kita juga membackup dengan proses dengan pihak vendor kita juga. Prinsipnya sekarang sedang berjalan proyek-proyek IKN, dan tentunya ini menjadi sasaran, dan ini adalah program negara, program negeri ini untuk bisa membuat IKN ini sukses. Dan PP sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 6 proyek yang kita ikutin tendernya, dan kita berharap dalam waktu dekat ini sudah bisa mendapatkan kontrak yang baru. Mungkin Pak Guspur bisa menyampaikan terkait prospek saham konstruksi terkait inflasi tadi. Baik, terkait dengan prospek saham yang kaitannya dengan inflasi, memang kalau kita lihat bahwa di akhir-akhir ini saham khususnya karya-karya ini ya cukup berdampak terkait dengan inflasi dan beberapa kenaikan harga-harga ya, khususnya dengan sejak beradanya perang Ukraina dan Rusia ini harga baja cukup tinggi dan solar industri khususnya juga cukup tinggi. Nah, untuk mengantisipasi ini memang PTPP terkait dengan kontraktual terhadap owner, item-item price adjustment maupun eskalasi itu memang selalu kita capture untuk absorb terkait dengan impact atau dampak dari kenaikan harga-harga. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kontrak payung dengan beberapa vendor yang memang sudah intens dengan PP dan sudah punya dedikasi yang kuat dengan PP. Ini kita lakukan sehingga harga-harga bisa kita secure. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita juga melakukan value engineering terkait dengan item-item pekerjaan ini bisa disubstitusikan tanpa mengurangi kualitas dari produk atau jasa yang kita berikan. Nah, tentunya ini adalah langkah-langkah yang dari sisi dari sisi intern kami untuk mengamankan kondisi yang unfavorable ini. Di samping itu yang menjadi handicap di sektor konstruksi ini kan adalah masalah leveraging yang cukup tinggi, di mana kalau kita lihat tidak peers juga terkait dengan beban bunga ini semakin tinggi yang mana menggerus terkait dengan laba usaha dari masing-masing entitas properti. Ini yang memang kami lakukan mitigasi terkait dengan bagaimana menurunkan hutang, yaitu dengan selektif terkait dengan proyek, dengan membatasi terkait dengan proyek-proyek yang pre-finance. Terus yang kedua adalah dengan melakukan beberapa divestment maupun aset recycling yang ada di grup ini yang memang kita targetkan ada beberapa titik yang bisa kita execute, harapannya bisa menurunkan utang. Jadi dari sisi fundamental ini yang menurut kami ini adalah sesuatu yang akan berpengaruh terhadap bagaimana situasi dan kondisi serta prospek saham PP khususnya atau konstruksi pada umumnya. Memang secara dalam jangka pendek ini memang ada tekanan, tapi so far untuk ke depan ini masih cukup menarik karena kalau kita lihat dari sisi infrastruktur ini khususnya kaitannya dengan IKN ini akan tumbuh terkait dengan bagaimana proyek-proyek baru
di luar Jawa ini akan cukup bagus karena selama ini masih terkonsentrasi di Jawa, sehingga nantinya akan ada suatu pemerataan yang mana Kalimantan, Sulawesi maupun Sumatera ini di drive untuk bisa setara dengan Jawa. Saya kira itu tambahan dari saya. Oke, mungkin sebelum bergerak ke yang berikutnya, kita tidak hanya konsentrasi di IKN, barangkali nanti saya minta tolong Pak Anton selaku Direktur Operasi Gedung, konsentrasi proyek-proyek kita gedung, mungkin bisa disampaikan secara singkat, dan juga Pak Yulari terkait dengan proyek-proyek infrastruktur. Silakan Pak. Terima kasih Pak DU. Dari saya mungkin akan menyampaikan sedikit terkait dengan usaha yang dilakukan dari tim operasional di tingkat korporasi terkait dengan manajemen dari proyek-proyek konstruksi yang ada di bawah lingkungan direktorat kami. Jadi memang saat ini yang menjadi titik fokus kami adalah pada efisiensi biaya produksi di tingkat proyek, di mana kami di sini sudah juga menerapkan beberapa teknologi yang membantu proses konstruksi seperti penerapan BIM, lalu juga kami juga menerapkan Lean Construction juga, di mana di sini fokusnya adalah pada eliminasi waste yang merupakan resiko terbesar dari suatu proses produksi di proyek. Lalu dengan penerapan itu kita juga bisa memberikan kepastian terhadap pencapaian laba yang diharapkan dari proyek konstruksi kami. Ke depan juga di sini ada beberapa proyek kami yang cukup besar yang juga akan segera kami dapatkan, yang saat ini juga sudah dalam proses lelang sudah dilalui, yaitu antara lain proyek rumah sakit Darmais, proyek rumah sakit Hasan Sadikin, dan proyek rumah sakit internasional di kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali. Lalu juga ada proyek Science Technopark di Universitas Indonesia. Di samping itu juga di luar negeri kami juga sudah melalui pas tender untuk proyek komuter railway di Metro Manila dengan nilai yang cukup besar. Lalu juga ke depan kami juga sudah memproyeksikan beberapa proyek di luar negeri seperti proyek bandara di Nicolau Lobato Dili, lalu juga proyek MRT di Bangladesh yang difunding oleh JICA, lalu juga ada juga di sini kita kemarin juga sudah menandatangani MOU untuk proyek Elevated Expressway di Metro Manila, yang saat ini sedang kita lakukan kajian, kita lakukan due diligence terkait dengan masalah finansial dan kontraktual dan beberapa hal lain yang kita coba mitigasi resikonya. Dengan harapan bahwa dengan perolehan proyek-proyek tersebut yang sekali nilainya cukup besar juga nanti akan bisa membantu mendongkrak kinerja perusahaan kita yang insya Allah bisa berdampak pada kinerja saham kami di pasar. Mungkin dari kami itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk dari infrastruktur, dari Direktorat Infrastruktur. Jadi untuk saat ini memang kita sudah mendapatkan beberapa proyek besar. Antara lain kalau dari divisi Infra 2 yang menangani selain jalan dan jembatan, kita sudah mendapatkan satu proyek besar di Tanjung Priok, yaitu proyek Dermaga Kali Baru tahap 2, di mana kita harapkan bisa segera diproduksi. Kita harapkan kontraknya bisa segera desain dalam bulan ini, sehingga bulan depan kita bisa memberikan kontribusi penjualan yang nanti tentunya memberikan kontribusi laba. Lalu ada beberapa proyek lain memang yang sedang kita ikuti tendernya, antara lain adalah proyek Patimban, di mana kita sudah terendah. Kita harapkan juga ini bisa memberikan kontribusi penjualan di tahun ini. Nilainya cukup besar, sekitar 800 miliar. Lalu ada lagi proyek-proyek lain yang kami fokuskan adalah proyek bendungan. Itu kita harapkan ada dua proyek bendungan yang nanti kita harapkan bisa kita dapatkan di triwulan 4 tahun ini. Nah, ini adalah fokus-fokus yang kita lakukan, termasuk di proyek jalan dan jembatan, kita juga fokus di proyek-proyek jalan tol.
Antara lain proyek jalan tol Jogja Bawen yang kita harapkan juga bisa kita dapatkan di tahun ini, juga proyek Japek Selatan yang sudah proses tender dengan nilai cukup besar. Juga satu lagi adalah proyek jalan tol di Probowangi, di mana untuk proyek-proyek jalan tol ini kita harapkan tentunya dengan sudah mempertimbangkan harga-harga yang memang sudah naik karena adanya kenaikan BBM. Jadi alhamdulillah dari Kementerian PUPR sudah memberikan sinyal persetujuan untuk kenaikan harga BBM, sehingga ini akan sangat membantu biaya produksi kita. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton, Pak Yul. Oke, saya ke pertanyaan berikutnya terkait dengan komposisi kontrak BUMN, pemerintah swasta mana yang paling menguntungkan, disebabkan karena apa? Dominasi perolehan kontrak seperti tadi saya sampaikan di depan, majority ada di BUMN dan pemerintah, di mana porsinya BUMN pemerintah itu kurang lebih di kisaran 45%, dan kita proyeksikan di akhir tahun itu sekitar 45 antara 45 sampai 50%. Hampir-hampir sama antara BUMN dan pemerintah. Dan swastanya porsinya masih kecil, bukan kita tidak menginginkan proyek swasta, namun saat ini memang untuk tender-tender swasta masih belum terlalu banyak, dan tentunya kita juga selektif dalam memilih proyek-proyeknya sesuai dengan kapasitas kita, dan juga tentunya tadi seperti kita sampaikan menjadi strategi perusahaan adalah manajemen risiko dan juga cash flow yang menjadi perhatian utama. Kemudian kalau di sini ditanyakan mana yang paling menguntungkan, tentunya proyek-proyek BUMN dan pemerintah ini saat ini cukup baik dari sisi profitabilitas, dari sisi cash flow, dan inilah yang harapannya tetap menunjang program dari perusahaan. Sehingga bagaimana kita memastikan kondisi keuangan kita berjalan cukup baik, harapannya support dari BUMN dan pemerintah ini dengan proyek-proyeknya, tentunya kembali lagi bagaimana pengelolaan kita. Kita dalam mengelola di sini, kita perkuat manajemen risikonya, kemudian bagaimana sinergi dengan anak perusahaan, terus bagaimana kita melakukan inovasi, value engineering, sehingga bisa menghasilkan hasil usaha seperti tadi yang disampaikan, yang paling menguntungkan mana, semuanya punya prospek menguntungkan sangat baik, baik dari proyek pemerintah maupun dari proyek BUMN. Tapi kembali lagi, PP mempunyai satu program kerja yang cukup baik dalam mengelola proyek, baik dari pengendaliannya, kemudian bagaimana efisiensinya, seperti tadi juga disampaikan bagaimana kita melakukan lean construction, itu semua di backup dengan konsep inovasi, value engineering, teknologi, dan knowledge management. Dan inilah yang kita lakukan untuk bisa mengelola proyek itu dengan hasil yang menguntungkan, yang ujungnya adalah meningkatkan hasil usaha perusahaan untuk pencapaian sampai dengan akhir tahun. Mungkin itu. Next. Apa keunggulan PTPP dibanding BUMN konstruksi yang lain? Nah, di sini tentunya saya sebenarnya mengulang lagi dari yang awal tadi saya sampaikan, kita mempunyai kekuatan di teknologi dan inovasi. Kalau kita melihat inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di PP ini, yang relatif teman-teman yang masih muda-muda semua, itu lebih dari 1.500 inovasi. Dengan sekitar 100, hampir 140 teknologi yang kita buat. Dan kita juga mematenkan itu. Ini adalah kekuatan untuk bisa membackup pekerjaan-pekerjaan kita. Karena ke depan pekerjaan itu selalu dilakukan dengan satu inovasi dan juga teknologi yang lebih maju lagi. Seperti mungkin yang kemarin baru saja dari tim yang ada di Infra, di tempat Pak Yul Ari selaku Direktur Operasi Bidang Infrastruktur,
kita mendapatkan penghargaan terbaik untuk BIM di salah satu proyek kita di Indonesia. Penghargaan kemarin diterima di Singapura, tentunya itu tidak tiba-tiba. Pasti itu sudah melalui proses di mana PP menjalankan konsep BIM-nya yang sangat masif dan saat ini sudah mencapai 7D. Yang tadinya dari 3D menjadi 7D. Inilah yang membuat kekuatan kita berbeda dengan yang lain, dan tentunya dengan kekuatan ini akan bisa membuat lebih efisien, lebih efektif, dan bisa memberikan kontribusi perusahaan secara lebih baik. Kemudian di pelabuhan udara dan bandara, di mana kami ini PP mengerjakan konstruksi hampir di pelabuhan-pelabuhan udara yang cukup besar. Kemudian di seaport hampir sebagian besar seaport yang ada di Indonesia itu dilaksanakan oleh PP. Nah, tentunya kenapa oleh PP hampir semuanya? Karena kita memang punya kapasitas yang cukup tinggi, punya kualitas hasil yang cukup tinggi. Dan inilah yang membuat rasa percaya owner terhadap kita semakin tinggi. Dan inilah yang membuat apa yang kita jual adalah masalah trust. Bagaimana trust stakeholder kita, bagaimana trust dari pihak pemberi kerja, sehingga konsep-konsep yang kita berikan selalu lebih baik dan juga memberikan hasil usaha yang lebih baik juga. Inilah yang saya bisa sampaikan untuk perbedaan PP dengan yang lain, dan saya memberikan apa yang ada keunggulan-keunggulan yang ada di PP ini. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Apakah saya bisa langsung ke closing statement? Atau mungkin ada lagi? Halo. Selanjutnya, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Novel Arsyad untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Novel, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan sampaikan sebagai wakil dari perusahaan. Pertama, ya selamat pagi Bapak Ibu peserta Public Expose 2022. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak Ibu terhadap Public Expose PTPP 2022 ini. Seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19, kami selaku manajemen PTPP akan tetap fokus dalam menjalankan strategi-strategi yang telah dicanangkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dengan strategi yang dimiliki, PTPP tetap optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2022. Sebagai perusahaan BUMN TBK yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi, PTPP berkomitmen akan terus memberikan kontribusi berkelanjutan dan dukungan dalam pembangunan Indonesia. Demikian pemaparan kami pada hari ini. Sebagai penutup, manajemen PTPP menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah berinvestasi pada saham PTPP. Selanjutnya, kami berharap Bapak dan Ibu dapat mendukung dan turut meningkatkan pergerakan pasar modal Indonesia pada umumnya dan berinvestasi di saham PTPP pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PTPP Persero Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.